Shalom Sahabat Roda 3, perkenalkan nama saya Sherina Sadewi Situmeang. Saya mahasiswa Kristen UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Kali ini saya diberi kesempatan buat sharing, berbagikan sedikit pengalaman saya tentang kebaikan Tuhan yang pernah saya alami. Sebelumnya saya ini dikenal sebagai sosok yang sebelumnya orang sangat mudah stres, mudah overthinking. Saya tuh setiap hari sering banget dihadapi dengan pikiran-pikiran yang gak bisa membuat saya berhenti berpikir. Intinya ketika saya mau tidur tuh saya selalu tidur di atas jam 12 malam, karena ketika ada masalah kecil aja gitu, itu seringkali membuat saya khawatir dan seringkali membuat saya nggak tentram, nggak tenang, membawa segala sesuatunya itu ke dalam hal-hal yang bahkan nggak penting sekalipun kayak gitu. Nah misalnya nih, saya tuh sering banget kalau misalnya baru habis kena masalah dikit, pasti bawaannya tuh moodnya tuh langsung galau seharian. Kalau nggak gitu pasti nggak akan bisa tenang ngelakuin kegiatan atau aktivitas lainnya. Waktu dulu saya itu dibilang sebagai anak Tuhan atau seseorang yang cuman bisa menjalani aktivitas kehidupan spiritual Kristen itu cuman sekedar rutinitas aja. Misalnya kayak ke gereja itu hanya sebagai rutinitas hari Minggu, terus juga sering beribadah di setiap hari. Misalnya kayak ada kumpulan remaja atau pemuda, itu juga kayak hanya sebagai bentuk dari saya untuk pengen ketemu teman-teman dan mencoba mencari kesenangan gitu. Lebih banyak pikirannya tuh pengen nyari kesenangan, karena setiap hari tuh rasanya tuh udah kayak tiap hari selalu menghadapi masalah. Sebenarnya mungkin kalau dilihat-lihat itu bukan menjadi suatu masalah yang besar, tapi karena saya ini adalah sosok yang sering banget orang yang suka overthinking, apapun itu hal kecil bisa membuat saya stres. Nah, jadi ini cerita ketika saya masih waktu SMA atau masih belum masuk ke masa perkuliahan ya. Saya itu tinggal bersama keluarga yang menurut saya sendiri itu nggak harmonis, karena di dalam keluarga saya itu sering banget terjadi perselisihan, terus juga marah-marah gitu ya orang tua. Biasanya kalau marah-marah tuh di depan anak-anaknya gitu ya, dan banyak lah gitu yang terjadi. Setiap hari ada aja gitu yang dipermasalahin, dan itu seringkali membuat saya berpikir bahwa kapan ya saya bisa keluar dari keadaan yang selalu membuat saya berpikir kan aku kayaknya nggak disayangin gitu, kayaknya nggak pernah dipikirin deh sama orang tua. Soalnya mereka yang memikirkan perkara mereka masing-masing, sementara mereka nggak berusaha untuk memberikan kami contoh ataupun menjaga hati atau perasaan kami sebagai anak-anaknya. Intinya seperti itu. Hari demi hari yang saya jalanin itu rasanya berat banget, karena yang saya pikirkan itu cuman apa yang saya pengen mau aja, dan kalau misalnya ditanya saya sering berdoa, mungkin saya sering berdoa, tapi berdoa itu hanya sebagai bentuk kayak mantra atau ucapan yang kayak semoga Tuhan dengarlah apa yang saya katakan. Di situ menunjukkan bahwa saya tuh sepertinya nggak menunjukkan rasa percaya atau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Tapi semakin hari ketika saya dilalui dengan proses yang begitu banyak, Tuhan juga begitu baik banget. Saya bersyukur ketika saya selalu ditempatkan di tempat-tempat yang puji Tuhan ada orang-orang yang bisa nge-push, nge-encourage dan memberikan saya arahan ke arah yang lebih baik lah. Intinya bagaimana untuk tetap terus mengenal Tuhan. Saya punya sahabat yang 7 tahun di atas saya juga yang selalu setia menemani saya setiap hari. Kalau saya butuh dia selalu bersedia, dan saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan titipkan ke dalam kehidupan saya itu untuk tetap ngasih impact yang positif. Dalam arti mereka tuh nggak pernah lupa untuk ingatin saya, jangan gitu loh share, kita harus bersyukur, jangan gitu loh share, Tuhan itu pasti akan selalu menyertai kita dan segala sesuatu yang semua tentang kebenaran firman Tuhan, seperti itu. Hari demi hari, tahun demi tahun yang saya lewatin, hal-hal yang sama yang saya alami tetap terjadi seperti itu. Tetapi gak tahu kenapa ada masa dimana ketika saya semakin ditarik Tuhan nih dari lingkaran-lingkaran yang membuat saya stres tadi untuk lebih lagi kenal sama dia. Nah,
ini nih, kadang kita sebagai anak-anak muda ya, mengenal kebenaran Tuhan tuh pasti gak gampang gitu. Menurut saya itu butuh proses yang sangat banyak gitu. Kita butuh banget circle atau enggak, kita butuh banget komunitas yang bisa membentuk diri kita. Hingga suatu saat ketika saya puji Tuhan diterima di UPN Veteran Jawa Timur ini, saya pernah tertarik. Sebenarnya ini bukan dari awal tertarik ya, tapi ini memang sebenarnya ini kayaknya cara Tuhan yang ngarahin saya untuk bisa masuk ke dalam komunitas ini, dan puji Tuhan mendapatkan sahabat-sahabat dan keluarga di UK3 UPF Veteran Jawa Timur. Selama saya ada di sana, saya belajar banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya belajar secara mandiri nih ya, saya semakin hari semakin punya rasa ingin tahu kok apa ya yang kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan selama ini yang saya pelajari mungkin saya di gereja saya itu nggak seperti sedalam yang kami pelajarin juga gitu ya, di misalnya di UP3 gitu. Dan juga bagaimana teman-teman merespon, bagaimana mereka men-sharingkan pengalaman mereka bersama Tuhan, itu membuat saya diberkati gitu, sehingga itu membuat saya tertarik untuk lebih kenal lagi bagaimana sih sebenarnya karakter Tuhan dan bagaimana sih cara kerjanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lambat laun, lambat cerita, intinya satu hari saya akhirnya semakin mengenal dan semakin mengerti bagaimana Tuhan itu bisa menunjukkan pekerjaan Dia di dalam hidup saya. Di situ saya menyadari ternyata yang selama ini saya pernah alami di dalam keluarga saya, misalnya di dalam permasalahan-permasalahan yang saya alami setiap hari, itu semuanya itu tidak mungkin tidak diizinkan sama Tuhan. Semuanya itu pasti diizinkan sama Tuhan, dan itu memang benar gitu. Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Saya percaya ketika saya menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti saya akan tetap dituntun, dan Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan kita ke dalam suatu kecelakaan lah intinya. Walaupun kita harus menghadapi masalah yang berat, tapi Tuhan itu nggak membiarkan kita sampai jatuh dan masuk ke dalam lubang yang besar sehingga kita nggak bisa bangkit lagi. Saya pernah dapat ayat firman Tuhan yang memberkati banget. Itu terdapat di Yesaya 32 ayat 17. Di sini dikatakan seperti ini: di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kata-kata di sini tuh ada kata di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, serta di mana akibat kebenaran itu adalah ketenangan. Ketika saya semakin hari memiliki rasa ingin tahu dan pengen terus membaca firman Tuhan, mendalaminya dan mengerti, ternyata banyak hal rahasia yang belum pernah saya tahu, saya jadinya tahu setelah saya benar-benar berusaha untuk mencari tahu. Dan yang saya awalnya cuman tertarik untuk pengen tahu, ternyata impact-nya itu bukan hanya sekedar di situ aja gitu. Ternyata itu lebih daripada itu gitu. Itu bisa membuat saya berubah secara pribadi dan juga mengimpact ke sekeliling saya gitu. Karena semakin banyak yang saya kenal, semakin banyak yang saya tahu tentang kebenaran firman Tuhan, di situ saya semakin kenal ternyata Tuhan itu seperti apa. Dan ketika saya harus menghadapi masalah, di situ akhirnya juga saya tahu gitu, ternyata masalah ini tuh terjadi karena karena Tuhan mengizinkan gitu. Dan saya semakin dikuatkan oleh iman dan pengharapan yang ada di firman Tuhan itu tadi. Mungkin kita udah pernah tahu ya teman-teman, ada firman yang katakan pada mulanya Allah itu firman, ya kan. Nah, itu artinya kalau kita sering membacakan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, artinya kita dekat sama Tuhan. Dan itu benar teman-teman, selama ketika aku menghadapi masalah dan semakin aku terus mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu tuh gak pernah berhenti. Damai sejahtera Tuhan itu datang bukan karena ada sesuatu yang membuat kita secara kasat mata memiliki alasan untuk bersukacita atau merasakan damai sejahtera, tapi itu tuh datang secara memang secara natural aja gitu yang kita rasakan dari Tuhan. Dan itu nggak bisa dibuat-buat teman-teman. Itu tuh datang memang benar-benar dari perasaan hati kita yang damai. Kita nggak merasakan khawatir, kita nggak takut. Benar-benar kita bisa menyerahkan segala sesuatunya itu sama Tuhan.
Dan mungkin itu sih yang mungkin saya rasakan sampai hari ini. Kenapa mungkin hari-hari ini walaupun rasanya berat, walaupun rasanya banyak banget yang challenge hidup saya hari-hari ini, tapi saya tetap ngerasa tidak merasa takut, gak merasa khawatir, karena ada pengalaman yang sudah pernah saya alami sebelumnya bersama Tuhan, yaitu tadi dari kebenaran firman Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan saya, itu menunjukkan bahwa segala yang saya baca dan yang saya cari tahu itu menjadi rema di dalam kehidupan saya. Dan di sini saya juga rindu banget untuk teman-teman yang ada di rumah, yang ada di hadapan saya, yang sekarang lagi nonton, buat kita nggak boleh jemu-jemu untuk terus pengen tahu, pengen kenal tentang kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Semakin jauh kita mengenal karakter Tuhan, semakin sejauh itu pula lah kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, teman-teman. Jadi ini pesan dari aku. Mungkin teman-teman merasakan hari-hari yang berat, mungkin teman-teman harus mengalami banyak masalah, tapi yang kita harus ingat adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu nggak akan mungkin terjadi kalau bukan seizin Tuhan. Pertama itu, bahkan sehelai rambut kita jatuh aja itu terjatuh kalau nggak Tuhan izinkan, dia nggak akan jatuh. Jadi Tuhan benar-benar punya kedaulatan yang besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, seperti yang ayat firman Tuhan tadi katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Jika teman-teman ingin merasakan damai sejahtera, mari teman-teman saya ajak untuk cari tahu kebenaran firman Tuhan. Dekat aja dengan firman Tuhan, karena ketika kita dekat dengan firman Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Dan ketika kita terus melekatkan diri kita dengan firman-Nya, percayalah damai sejahtera itu turun dengan secara langsung ke dalam hati teman-teman, dan teman-teman akan merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup Anda. Kalau teman-teman merasa percaya, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, sama aja. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini. Puji Tuhan, dan saya sangat bersyukur sekali untuk bisa sharing tentang hal ini ke teman-teman. Semoga teman-teman terberkati. Saya Sherina, ini aku dan ceritaku.